Ngapain? Tasya. Halo teman-teman seperjuangan sebangsa dan setanah air Indonesia. Perkenalkan, nama saya Tasya. Nama saya Anam. Ini kita bakal ngajak kalian semua untuk merekam jejak perjuangan yang ada di Kota Pekalongan. Dan kita juga akan merefleksi dengan belajar nilai-nilai perjuangan, patriotisme, nasionalisme dari sejarah perjuangan yang ada di Kota Pekalongan. Dan kita juga akan mengunjungi sejarah-sejarah bangunan-bangunan yang ada di Kota Pekalongan. Juga bisa mempelajari itu semua. Yang dia tuh jago banget loh guys dalam pelajaran sejarah, iya nggak? Enggak, iya. Yang beneran. Nah, kalian semua pasti penasaran kan? Makanya ikuti kami ya dalam mengekspos sejarah bendera merah putih yang ada di Kota Pekalongan. Skuy! Sekarang ini kita lagi di mana? Ayo di mana? Di mana? Ayo. Nah, jadi sekarang ini kita berada di salah satu rumah Bapak yang merupakan saksi perjuangan di Kota Pekalongan. Betul. Dan langsung aja kita sekali. lihat bendera merah putih tanpa jahitan tersebut ya. Oke, and let's go. Sekarang kita sudah bersama dengan salah satu saksi sejarah di Kota Pekalongan ini yang sekaligus mempunyai bendera merah putih tanpa jahitan. Oh ya Pak, bagaimana sih sejarah adanya bendera merah putih tanpa jahitan ini? Kaitan dengan bendera merah putih tanpa jahitan ya. Nah, sebetulnya ke tanpa jahitannya dulu kita akan cerita sedikit tentang kaitan Pekalongan itu kan kota batik ya. Nah, banyak pengusaha-pengusaha yang memproduksi batik. Sedang batik itu tidak lepas dari warna dan lilin. Iya. Ya. Pada waktu itu tahun 45 itu Pak Lek saya yang bikin bendera ini ya, itu kan ceritanya mau membuat bendera merah putih, nah, tapi dengan mungkin tidak terlalu lama, nah, tidak mencari warna merah terus warna putih ya, karena di situ sudah ada bahan dari batik itu yaitu mori putih itu, kain putih itu ya, nah, kain putih itu yang akhirnya pada waktu itu masih dia proses batik, punya pikiran itu enaknya dia aja ini pakai lilin aja. Itu antara yang merah dan putih, tengah-tengah itu dibatasi pakai lilin dulu ya. Yang putih tetap putih, yang sebagian itu dicelup pakai warna batik yang merah itu. Akhirnya jadilah seperti ini. Mungkin, Sebelumnya ya. bendera ini kenapa tidak dijahit sih Pak? Ya itu tadi karena memang untuk lebih cepat ya, hari itu juga mungkin harinya kurang tahu tanggal berapa ya, supaya bisa mempunyai batik tanpa keluar mencari kain merah ya untuk disambung ke kain putih. Satu-satunya jalan ya karena itu banyak kain, dipotong aja itu dengan ukuran yang seperti ini ya. Nah, itu dipotong terus dibatasi antara merah dan putih pakai lilin pada itu ya. Lah baru sebagian dicelup. Nah, kan lilin tidak merambat ke putih karena sudah dibatasi oleh lilin itu. Jadi itu mengapa kok tidak dijahit? Yaitu karena prosesnya itu mengikuti proses batik itu. Iya, Pak. Kemudian untuk ukuran bendera tersebut kira-kira berapa ya Pak? Nah, untuk ukurannya karena sesuai dengan tadi tidak dijahit. Kalau kain itu kebetulan pada waktu itu ini kan nggak salah katanya menurut beliau Pak Sultan itu prima, jenisnya prima ya. Prima itu ukurannya itu lebarnya 112, itu sudah lebar asli kan itu kan. Kalau panjangnya kan harus memotong beliau ya. Itu 2 meter 44. Habis itu ini pertanyaan terakhir buat Bapak, apa sih pesan-pesan buat kita sebagai generasi penerus bangsa untuk mempertahankan atau mengisi kemerdekaan ini? Belajarlah, saya bilang gitu. Belajar demi untuk meneruskan perjuangan bangsa itu. Ya, sebelumnya terima kasih atas informasi-informasi tentang bendera merah putih tanpa jahitan ini, dan terima kasih. Saat ini kami berada di Tanah Makam Pahlawan yang ada di Kota Pekalongan untuk memupuk cinta tanah air dan mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam peristiwa penjajahan di Indonesia, dan dalam rangka untuk menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75. Oke, jadi di makam ini tuh tercatat ada sekitar 37 orang yang gugur dalam peperangan pada tahun 1945. Dan jadi kalau
bisa kalian lihat, ini penampakan makam, dan di makam ini tuh harus sopan, tidak boleh gaduh. Pokoknya kalian harus menghormati banget jasa pahlawan Indonesia. Menurut saksi sejarah, yang pertama kali menembak dengan senapan pistol adalah Jepang, disusul dengan tembakan senapan mesin oleh Jepang terhadap massa, terutama yang berada di sekitar halaman markas Kampetai. Nah, kita mampir dulu ya ke Masjid Asyuhada yang letaknya dekat banget dengan Monumen Perjuangan. Itu Monumen Perjuangan, ini Masjid Asyuhada. Tinggal nyebrang aja deh guys. Ngomong-ngomong, kamu tahu nggak sih sejarah Masjid Asyuhada ini? Wah, emang apa tuh kak? Jadi dulu itu diceritakan bahwa Masjid Asyuhada ini dulunya sebuah markas Kampetai pada saat dulu Indonesia berperang dengan Jepang. Oh, nah sekarang jadi ini gitu. malah udah jadi masjid yang megah yang dinamakan Masjid Asyuhada ini. Keren banget sih. Nah, lihat no guys, di belakang kita doang penampakan Masjid Asyuhada ini. Jadi, masjid ini diresmikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 26 Februari 2000. Dan ini letaknya di Jalan Pemuda nomor 52 sampai 54 Kota Pekalongan. Nah, kalian tahu nggak sih mengapa masjid ini dinamakan Masjid Asyuhada? Karena penamaan ini tidak terlepas dari penghormatan kita kepada para pejuang yang telah gugur dan syahid di markas Kampetai yang sekarang menjadi masjid ini. Jadi bagian dalam Masjid Asyuhada seperti ini guys. Habis ini kita bakalan nyebrang ke monumen. Oke. Halo teman-teman seperjuangan. Kalian tahu nggak sih? BTW nih ya, kita tuh udah nyebrang loh dari tadi Masjid Asyuhada tadi ya. Tuh. Nah, sekarang kalian tahu nggak kita lagi di mana? Ayo di mana? Mungkin kalian udah ada yang pernah lihat bangunan ini sebelumnya atau mungkin hanya lewat aja. Jadi ini dia patung monumen juang Kota Pekalongan. Masih ngomongin soal sejarah nih ya. Kalian setuju nggak sih kalau sejarah di Kota Pekalongan ini nggak ada habisnya? Mulai dari asal-usul nama sampai sejarahnya yang keduanya itu saling berkaitan. Nah, ulasan kali ini tuh ya, kita tuh akan mengupas tuntas bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Kota Pekalongan, biar kita semua itu mengetahui dan ikut memelihara bangunan-bangunan tersebut. Ya, bener banget guys. Dan ini ya ada patung juang Kota Pekalongan. Kan? Tapi kalian tahu nggak sih sejarah di balik bangunan ini? Nah, langsung aja deh kita kupas. Oke. Jadi, Monumen Juang Kota Pekalongan ini biasa disebut juga dengan Monumen 3 Oktober 1945. Monumen ini dibuat untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam peristiwa pertempuran kepada Jepang. Gitu guys. Oke. Jadi kalian udah tahu dikit-dikit kan ya? Nah, biar makin jelasnya, kalian bisa simak penjelasan berikut ini ya. Peristiwa perebutan kekuasaan pemerintah dari pemerintah penjajahan Jepang di Pekalongan di Aceh Angkatan 45 melukiskan perundingan militer besar serta pengurus KNI sedang berjalan. Terdengarlah ledakan senjata api yang tidak jelas dari mana datangnya. Perundingan menjadi bubar, tidak membawa hasil. Letusan api yang tidak jelas itu disusul rentetan tembakan. Nah, gimana teman-teman seperjuangan? Ulasan sejarah perjuangan yang ada di Kota Pekalongan kali ini sangat menarik kan? Tadi kita udah melihat secara langsung bendera merah putih tanpa jahitan. Habis itu tadi kita udah mengunjungi Masjid Asyuhada. Habis itu tadi kita udah mempelajari sejarah tentang monumen. Dan yang terakhir tadi kita ke makam pahlawan untuk ziarah di sana. Jadi dari petualangan menguak sejarah yang ada di Kota Pekalongan kali ini, kita dapat belajar bahwa pertama, pentingnya kita dalam menjaga benda-benda yang sangat bersejarah, yaitu berupa bendera merah putih yang unik tanpa jahitan. Yang kedua, kita sebagai generasi zaman now sudah patutnya untuk menghargai jiwa patriotisme para pahlawan yang dengan rela mengorbankan harta benda, jiwa raganya untuk memerdekakan bangsa Indonesia ini. Dan yang ketiga, kita sebagai generasi muda Indonesia, kita harus menjaga jiwa nasionalisme kita untuk mengisi kemerdekaan ini dengan karya-karya nyata agar Indonesia unggul, Indonesia maju. Bung Karno pernah berpesan, beri aku 1 pemuda, maka akan kuguncang Himalaya. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Indonesia unggul, Indonesia maju. Salam berkemajuan. Merdeka, merdeka.